belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa. Mulai. Sebelum ngecek kehadiran, lihat dulu di bawah dan di pinggirnya masih ada sangkar. Sudah bersih? Bajunya sudah dirapikan? Sudah siap belajarnya? Cek dulu ya. Cek dulu. Agus Yawan, Aisyah Katunada, Andika, Azkia, Baninda, Jaka Adi. Baik anak-anak, sebelum dimulai belajar, alangkah baiknya kita membacakan surat pendek
menurut hadis Nabi, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Jadi sholat itu merupakan petunjuk hati dan penghibur jiwa. Maka dari itu mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Baik, ibu akan menampilkan gambar. Menurut kalian ini gambar apa? Gambar? Bagaimana neraka itu? Jadi orang yang tidak melakukan sholat lima waktu itu akan masuk ke neraka yang sangat panas, atau neraka jahanam. Azab bagi mereka yang meninggalkan sholat apa saja di dunia. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kehinaan dan dicabut keberkahan umurnya. Selain itu, amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Doanya tidak akan dikabulkan karena dibenci oleh kebanyakan orang. Nah, itu azab di dunia. Sekarang azab di akhiratnya apa? Orang yang meninggalkan sholat akan dimurkai Allah dan disiksa di neraka. Satu hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Nah, itu azab di akhirat. Nah, jadi meninggalkan sholat lima waktu juga termasuk dosa besar yang lebih besar dari membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Masih semangat belajarnya? Konsentrasi dimulai. Baik, anak-anak, ibu mempunyai RKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan tiap kelompok. Kebetulan sekarang duduknya sudah berkelompok. Ibu akan membagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tiap kelompok mengerjakan satu hikmah sholat. Berbeda ya mengerjakannya. Jadi tiap kelompok itu berbeda mengerjakan satu hikmah sholat. Ya. Sekarang kelompok 1 yaitu hikmah spiritual. Kelompok 2 hikmah psikologis. Kelompok 3 hikmah sosial. Dan kelompok 4 hikmah kesehatan. Dan kelompok 5 yang terakhir yaitu hikmah moral. Baik, cara mengerjakannya kalian boleh lihat YouTube, boleh lihat buku paket, atau dari media yang lainnya, artikel atau apa saja. Boleh. Buka HP-nya. kelompok
sehat secara kesehatan. Adanya respon protektif otak untuk menurunkan hasil metabolisme. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan ke kelompok lain, yaitu 4 orang. Ke kelompok 1, ke kelompok 2, ke kelompok 4, dan ke kelompok 5. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah secara sosial, menjaga persatuan dan kebersamaan umat muslim. Bagus, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok 4 yang akan mempresentasikan ke kelompok lain. 4 orang, silakan berdiri yang mau mempresentasikannya. Sekarang kelompok 5. Siapa yang akan mempresentasikan ke kelompok lain, yaitu 4 orang. Silakan berdiri. Ya. Anak-anak, itulah tadi presentasi dari tiap kelompok. Bagaimana presentasinya? Menyenangkan? Baik anak-anak, untuk memukul pembelajaran kali ini Ibu mempunyai kuis yang harus diisi. Anak-anak dibuka linknya, lalu masukkan kode ini. Ya. Sesudah ada linknya yang tadi sudah dibagikan, masukkan kodenya. Kodenya ini 983101. Baik, ini sudah banyak yang selesai mengerjakan kuisnya. Sudah selesai semuanya? Untuk poin yang paling besar diraih oleh Laila Lestari. Tepuk tangan untuk Laila. Baik anak-anak, sudah beres tentang hikmah sholat. Siapa yang mau menyimpulkan hikmah sholat? Ya, silakan Sheila. Salat bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga memiliki berbagai manfaat yang mendalam. Salat mendekatkan kita kepada Allah, mengajarkan disiplin, memperkuat ikatan sosial, serta memberikan ketenangan jiwa. Bagus, terima kasih kepada Sheila yang sudah menyimpulkan hikmah sholat. Bagaimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dapat dipahami? Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah mengerti semuanya ya. Terima kasih. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang zikir dan pengertiannya. Baik, untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan sampai di sini. Dari awal sampai akhir kita berdiskusi dan mempresentasikan dengan kesimpulan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh siapa? Sebelum pulang, alhamdulillah kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.